Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau teman-teman yang berbahagia, terutama teman-teman perempuan, ketika saya kuliah dulu, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Jojok Arif Billah. Saya ingin membahas sebuah tema pesanan dari kawan saya, wanita yang dulu sama-sama kuliah. Mengapa ada pesanan? Karena mungkin mereka melihat YouTube saya, kemudian berpesan tolong bahas tentang istri yang soleha. Karena ketika kuliah banyak sekali teman saya yang wanita, laki-lakinya hanya bisa dibilang beberapa orang saja. Teman-teman yang berbahagia, siapapun di muka bumi ini pasti selalu mendambakan istri yang soleha. Namun istri yang soleha itu yang seperti apa? Kalau Rasulullah SAW menggambarkan istri yang soleha itu istri yang apabila diperintah ia taat, apabila dipandang ia menyenangkan hati suaminya, dan apabila suaminya tidak ada di rumah ia menjaga diri dan harta suaminya. Itulah istri yang soleha. Nah, tentu saja bukan hanya itu kriteria istri yang soleha itu, tetapi bagi seorang suami bila mempunyai istri yang soleha, itu merupakan suatu kebahagiaan yang tiada bandingannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa istri yang soleha adalah perhiasan yang terindah, luar biasa. Beliau bersabda, dunia ini adalah perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baiknya perhiasan atau kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Tetapi ingat, di dalam kitab At-Tazkirah, Al-Qurtubi pernah menjelaskan bahwa sedikit sekali wanita yang menjadi penghuni surga. Tidak usah khawatir ya. Jadi wanita itu lebih banyak menghuni neraka. Alasannya apa? Dijelaskan di situ bahwa karena mereka kalah dengan hawa nafsu dan lebih cenderung pada gemerlapnya dunia. Disebabkan kurangnya akal mereka untuk memberikan perhatian kepada akhirat. Mereka tidak mampu melakukan amalan akhirat dan cenderung pada dunia dan berhias diri untuknya. Itulah salahnya seorang wanita. Demikian pula juga mereka menjadi pokok berpalingnya para laki-laki hidup belang yang berpaling dari akhirat karena nafsu dan kecenderungan kepada wanita. Nah, kebanyakan wanita berpaling dari akhirat karena diri mereka sendiri yang mudah tertipu oleh bujuk rayu orang-orang hidung belang ini yang berpaling dari agama serta sulit diajak atau diseru oleh orang-orang yang bertakwa. Karena itulah teman wanita yang saya dambakan beriman, hati-hati dalam bersikap. Saya masih ingat ada sebuah hadis dari Rasulullah ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fulana so'imah qo'imah." Si fulana itu, si wanita itu rajin sekali beribadah, sholat sunnahnya sangat lengkap dan sempurna ibadahnya. Wahiyatuh di zaroha, tetapi dia itu sering bergibah, sering ngomongin orang lain, castis-cus kesana kemari. Apa jawab Rasulullah? Hiya finnar, dia adalah ahli neraka. Karena itu teman-teman, hati-hati bersikap. Kesempatan ngerumpi lebih banyak wanita daripada laki-laki. Pada saat itulah setan akan menggoda dengan rayuan halusnya untuk memalingkan Anda dari ingat kepada Allah.
Dan itu tugas iblis yang terlaknat. Mereka akan membalaskan dendamnya kepada manusia yang menyebabkan dirinya terlaknat atau dirinya dilaknat Allah, karena enggan menaruh hormat kepada manusia pertama, yaitu Adam. Awas, hati-hati, rayuan dahsyat setan, belean halus iblis, tipu daya iblis tidak jarang menjadikan manusia atau kita lupa kepada Sang Khalik. Iblis berusaha mencuri banyak kebaikan, kesabaran, keikhlasan, ketawaduan dari hati manusia. Kalau iblis sudah menghiasi manusia dengan rasa cemburu, rasa iri, rasa dengki, rasa bakhil, dan kezaliman, ia akan mampu menjadikan manusia haus akan kepuasan hidup di dunia, lupa bahwa dirinya akan berakhir dengan mati, meninggalkan semua bentuk kebahagiaan semu selama hidup di dunia ini. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa ingatannya kepada Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Itu dia di dalam surat Mujadilah ayat 19. Coba nanti dilihat saja. Setan terlaknat memang makhluk pendendam. Bila sifat setan telah masuk ke dalam darah manusia, darah kita, mereka tak ada bedanya, kita tak ada bedanya dengan setan. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Kata Allah, barang siapa yang lupa ingatannya kepada Allah, maka akan aku ganti setan, dan itulah teman yang menyertainya. A'udzubillahi min dzalik. Manusia akan menjadi pendendam. Dan apabila manusia menjadi pendendam, itu sama saja dengan setan terlaknat. Welas asih telah sirna dari dalam dirinya, kasih sayang hilang dari kehidupannya, kesabaran tak kuasa lagi berlama-lama di dalam jiwa kita. Kalau sudah setan masuk ke dalam diri kita, amarah, sumpah serapah menghiasi perilaku kita, akhirnya lupa akan Allah sebagai sesembahan kita. Tabiat dasar manusia musnah karena kenikmatan yang bersifat jasadi. Konklusi dari akumulasi sifat setan itulah akan terus bertumpuk dalam jiwa kita hingga melupakan Allah. Waspadalah. Kita harus waspada. Karena jika setan mampu memikat manusia berpaling ke pangkuannya, maka manusia kita ini akan didorong agar bisa menyesatkan sesama manusia lain. Di dalam surat Al-Furqan ayat 28 dijelaskan, kesalahan besar bagiku, ini sebuah pengakuan, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari zikir. Jadi jangan suka mencela. Jadi karena manusia itu hidupnya selalu mencela atau mengeluh, komplain, menuntut tanpa mampu melihat hakikat di baliknya, maka mereka akan rentan terbidik panah asmara setan. Manusia seperti itu dibuat sombong karena pengetahuannya, angkuh karena kedudukannya, onggah karena kekuasaannya. Saya masih ingat sebuah hadis ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah barang yang paling berharga daripada emas dan perak di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Lisanun zakirun," lisan yang berzikir, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur, dan ini yang satu, wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihim, wanita yang soleha, wanita yang selalu memberi, kalau mukmin yang memberi nasihat
memberi motivasi kepada suaminya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itulah wanita yang soleha. Jadi berilah doa suami mau berangkat, ya Allah berikan rezeki kepada suamiku yang halal, sehingga kami bisa mendapatkan memakan rezeki yang halal, keluarga kami, anak-anak kami bisa makan rezeki yang halal. Terus berdoa, selamatkanlah suami saya, lindungilah suami saya, sehatkanlah suami saya. Berdoa di rumah terus agar kita menjadi istri yang soleha, wanita yang soleha. Karena wanita yang soleha adalah perhiasan dunia. Bagaimana? Terutama Kokom. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.